Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tema 9, Sungguh Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 1, kelas 4. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Kemudian, siswa dapat menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Air dan listrik. Teman-teman, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama merupakan gambar bendungan atau waduk. Gambar kedua merupakan gambar aliran listrik yang mengalir ke rumah-rumah penduduk. Dari gambar ini ada suatu pertanyaan. Apa saja manfaat air bagi kehidupan manusia? Dan apa fungsi air pada pembangkit listrik tenaga air? Kita cari tahu yuk penjelasan berikut ini. Teman-teman, air memberikan berbagai manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Biasanya untuk mencuci pakaian, mandi, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air dalam bendungan. Air dalam bendungan merupakan salah satu sumber energi yang cukup besar. Aliran air dalam bendungan mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai, kemudian dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Sehingga dari sini keberadaan energi listrik bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Dalam kehidupan sehari-hari, peralatan yang menggunakan energi listrik beserta kegunaannya adalah: pertama yaitu setrika, kegunaannya untuk merapikan pakaian. Yang kedua yaitu kipas angin untuk menyejukkan ruangan. Ketiga yaitu televisi, yaitu kegunaannya untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir yaitu mesin cuci untuk mencuci pakaian. Selanjutnya, berbagai sumber energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Contohnya adalah seperti air, matahari, angin, dan panas bumi. Selanjutnya yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan hasil tambang. Beberapa manfaat energi matahari bagi manusia: untuk kesehatan tulang, menjemur pakaian, dan membangkit tenaga listrik. Bagi hewan, menghangatkan tubuh. Kemudian penerangan dan memperkuat tulang. Bagi tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Kemudian pertumbuhan tanaman. Kemudian membentuk klorofil atau zat hijau daun. Bagi alam, sumber energi terbesar, menerang alam semesta. Kemudian pusat tata surya. Cari tahu dengan cara wawancara. Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau orang yang berkaitan. Hal yang terpenting atau harus diingat ya teman-teman. Pertama, narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau sebagai sumber informasi. Selanjutnya yaitu wartawan atau jurnalis adalah orang yang menggali informasi dari narasumber. Selanjutnya kita akan masuk yaitu tujuan wawancara. Tujuan wawancara yaitu mencari
sebuah informasi ya. Pertama, bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Ketiga, bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Keempat, bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Tokoh tuh seperti presiden atau gubernur atau wali kota. Selanjutnya yaitu tahapan wawancara. Tahapan wawancara pertama, membentuk topik wawancara. Kemudian menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Keempat, menghubungi atau mengkonfirmasikan narasumber yang akan diwawancarai. Kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Ini sangat penting ya teman-teman. Keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. 7. Mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Selanjutnya yaitu kata tanya dan fungsinya yang akan digunakan dalam wawancara. Sangat penting ya teman-teman. Pertama, apa? Yaitu kegunaannya menanyakan hal atau benda. Siapa? Menanyakan orang ya teman-teman. Kemudian di mana? Menanyakan tempat berada. Kemudian mengapa? Menanyakan sebab. Kemudian bagaimana? Menanyakan keadaan. Kapan? Menanyakan waktu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan etika sopan santun dalam melakukan wawancara. Pertama, datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kedua, bersikap sopan santun, wajar dan ramah. Ya teman-teman. 3. Dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Jadi awal-awal tidak perlu kita yang susah-susah. Tanyakan kabar atau bagaimana pekerjaannya atau menanyakan nama. Keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Jadi cukup jelas kalimatnya. Kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Ya teman-teman, hindari kita bertanya yang bersifat pribadi karena tidak sesuai dengan topik yang akan kita wawancara. Keenam, mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Ketujuh, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Kedelapan, selesai wawancara ucapkan terima kasih. Dan pembelajaran kita pada hari ini Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.